Gue capek banget sih, masih jauh apa rumah Bang Hektor? Tetep aja Kawin. Mending lu buru-buru dah pada. Iya, mending buruan. Keburu rame. Sistem kominfo gua hack. Supaya tinggal satu ya gua. Sawin dit, itu dia skinnya ganas banget dit, bersinar, menyinari dunia. Lu pengen skin kayak gitu? Itu skin apaan dit? Itu namanya skin Alok Pleng. Oh, alok Iya. Dia kayak karakter itu bagus banget memang Pleng. Kalau lu Jai. mau, lu kudu top up itu. Asli berapa duit? Banyak dah pokoknya. Ayo temenin gue dit. Lu mau top up? Iya, Yaudah ayo. biar ganas. Hmm. Asli maju dit. Ayo. Gua tembakin. Selawin. Asli, aduh. Boleh. Awas Pleng. Ya mati dit. Ayo gua bisa. Selawin dit, udah tinggal lu sendiri. Ah, main gua. Ah, mati gua. Ya kalah dit. Ya, Gimana caranya dit? lu harus beli skin Alok Pleng. Yaudah temenin gua beli mendingan. Gua ada tempat. Di mana? Di Bang Hacker. Itu di mana? Ada pokoknya. Ayo temenin gua, kita OTW sekarang ke sono. Sekarang nih. Asli. Ayo, langsung aja berangkat kita. beli. Gue capek banget sih, masih jauh apa rumah Bang Hektor? Banget gua. Kita aja ikut mah dikit-dikit doang, kita kagak nyampe-nyampe. Nyampe ntar. Lu pakai selawin aja. Kita ke warkop dulu apa kali ya? warkop. Itu warkop tuh. Warkop sini. Warkop. Sini. Asli, kita ke warkop dulu. Ada bocah nih. Bocah. Lo. Iya. Pada ngapain? Sini. Bocah. Dari tadi lo. Buset dah. Lu juga nih. Lu malam-malam pada mau kemana emang? Ini gua sama Adit mau ke Bang Hacker. Mau ngapain sih? Mau beli Alok. Mending lu buru-buru dah pada. Iya, mending buruan. Keburu rame. Lu ngantri tuh kalau jam 10 lewat sejam aja. Udah ngantri panjang ya situ. Ya, dari rumah Bang Hacker sampai Maroko. Jauh banget dah pokoknya. Iya. Dit, kita OTW sekarang buru. Sekarang. Asli Sekarang OTW, nih. OTW sekarang Bisa. OTW. Udah ayo bayar dulu. Gak usah bayar. Gak usah bayar. Kita suruh cabut aja. Bayar. Bayar. OTW. Ngomongin gua ya. Wow. Sawi. Ini udah alok. Wow. Coba Bang Hacker. Ayo Bang Hacker. Iya. Gue ngeri banget itu. Gue langsung sakit. Emang apa? Udah tahu gue. Lu makan tadi di warkop. Banting. Kita masuk. Bener deh rumahnya. Gue ngeri bener ini. Terus kagak makan nih. Sistem kominfo gua hack. Oke, berhasil. Ini nih Bang Hacker nih. Ini Bang Hacker. Ini Bang Hacker. Set tuh. Dari mana lu? Dari rumah ini. Udah lama lu main. Mau ngapain? Nih temen gua mau top up. Oh, bisa sama gua. Bisa. Ya, Tuh. tuh apaan? Gua mau beli Alok, Bang. Kalau lu mau beli Alok? Iya. Ya, ada mau gua, tenang aja. Lu mau top up berapa ribu? Pokoknya dapat Alok satu. Dapat Gitu. Alok berarti tandanya 30 ribuan lah. 30.000 ya? 30 ribu. Ya. Selaw aja. Udah sama gua udah jadi. Lalu tapi gua sebelumnya gua nyelesain project dulu. Selalu Bang, kalau udah kelarin Ya, dulu. ya. Lu lagi ngapain Bang? Ini lagi membobol sistem negara. Kalau lu tahu gitu. Ini caranya gini nih. Top up gua kapan buset? Lu lihat dulu. Jadi ini membobol ada berhubungan dengan top up. Habis ini top up nih berarti? Ini habis ini top up. Oke, kita langsung masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita pertama-tama buka aplikasi XAMPP-nya terlebih dahulu, guys. Yang kontrol panel ya.
Nah, ini kita start yang Apache buat BlueJ-nya, buat Java-nya, dan MySQL untuk database-nya, guys. Kita start aja dua-duanya. Terus kita kecilin. Terus kita open database-nya via CMD. Langsung tulis aja CMD. Run as administrator. Nah, untuk yang belum run as administrator, yang belum bikin database-nya dibikin dulu, guys, sebelum dibikin pemrogramannya gitu. Jadi awalnya cd titik enter, terus abis itu file ini, guys, apa namanya, di file skillet 3 nya saya menyimpannya di ini file skillet Tolwins 32x863400. Ini atas nama file top up prepare, tapi kalau belum bikin nih skillet 3 yang application ya, terus diginiin, di copy, Ctrl C. Jadi pas di CMD tinggal cd spasi Ctrl V d skillet gitu, enter. Habis itu d.2 enter. Habis itu skillet 3. Kalau bikin baru sama kalian tulis aja nama filenya, pakai .db karena saya udah ada, pakai filenya top up taruh saya lihat dulu, top up prepare.db, guys, top up prepare.db, enter. Kalau belum di ini .database buat membuat database. Kalau udah, ini membuka database-nya, guys. Nah, setelah itu karena udah, kita langsung header on, enter, sama mode spasi kolom. Nah, itu supaya tabelnya ntar kebaca ininya apa, variabel. Udah. Setelah itu kita buka aplikasi BlueJ-nya. Jadi import java.sql itu untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Public class connector untuk nama program, connection connector itu untuk mendeklarasikan connection dengan variabel connector. Lalu ada try digunakan untuk mencari database, class.forName untuk menentukan driver database, konektor sama dengan driver manager .get connection itu untuk mengatur koneksi database. Lalu ada sistem .out.print untuk tampilan jika koneksi berhasil. Lalu di sini ada sistem out.print itu untuk tampilan jika ada error atau tidak berhasil. Jadi untuk di sini import Java Swing itu memanggil Java Swing dari library Java untuk tampilan dialog box. Import Java SQL memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses pengolahan data dalam database. Import Java Await Event memanggil Java Await dari library Java untuk perancangan user interface dengan event. Import Java Await memanggil Java Await dari library proses untuk inputan dalam sebuah program. Dan Java Swing Table Default Table Model memanggil Java Swing Table dari library Java untuk membuat tampilan table dengan settingan table settingan default ya. Public class input data ini program. Static JFrame, new JFrame input data itu untuk membuat frame baru. Setelah itu sama setelahnya new table JTable untuk membuat frame baru dalam table. Terus jscroll scroll itu untuk mendeklarasikan scroll pada table. Selanjutnya jlabel nomor mendeklarasikan label nomor dengan teks nomor. Selanjutnya ya label nama customer sama mendeklarasikan label nama customer dengan teks nama customer. Selanjutnya email dengan teks email. Terus ID player mendeklarasikan label ID player dengan teks ID player. Nominal top up mendeklarasikan label nominal top up dengan teks nominal top up. Top up prepare itu mendeklarasikan label judul. Ini label baru judul dengan teks top up prepare. Selanjutnya JText field teks dan nomor itu untuk mendeklarasikan objek teks input nomor.
Terus JText field nama customer, text mendeklarasikan objek text input nama customer, selanjutnya mendeklarasikan objek text input email, JText email text emailnya. Terus untuk JText field text ID player untuk mendeklarasikan objek text input ID player. Selanjutnya JText field text nominal top up untuk mendeklarasikan objek input nominal top up. J button simpan untuk mendeklarasikan button simpan. Selanjutnya button let data untuk mendeklarasikan button let data. Selanjutnya public static void main untuk memanggil method main. Yang pertama frame, perintah untuk memanggil prosedur frame, aksi untuk memanggil prosedur aksi, dan isi untuk memanggil prosedur isi. Yang pertama kita kerjakan void frame, prosedur frame untuk mengatur tampilan frame. Frame set 500-350 mengatur ukuran frame menjadi 500-350. Frame set location relative to null untuk letak frame berada di tengah. Realizable files menonaktifkan tombol maximus pada frame. True mengatur output pada objek frame ditampilkan. Null menentukan layout frame. Judul memasukkan label judul ke dalam frame. Add frame add nomor memasukkan label nomor ke dalam frame. Nama customer frame add-nya memasukkan label nama customer ke dalam frame. Frame add email memasukkan label email ke dalam frame. Frame add ID player masukkan label ID player ke dalam frame. Dan frame add nominal top up untuk memasukkan label nominal top up ke dalam frame. Dan selanjutnya frame add text di nomor menambahkan frame inputan nomor, yang ini nama customer untuk inputan nama customer, text di email untuk menambahkan email, player untuk ID player, dan text di nominal top up frame add untuk inputan nominal top up. Habis itu frame add simpan memasukkan button simpan ke dalam frame. Terus let data memasukkan button let data ke dalam frame. Frame add scroll menambahkan frame scroll pane yang telah dideklarasikan sebagai scroll. Judul setbound itu untuk menentukan posisi, lebar, dan tinggi objek di dalam frame menggunakan koordinat X dan Y untuk posisi, lebar, dan tinggi. Judul setbound, judul berada di X 170, Y 10, lebar 140, tinggi di 20. Nomor X nya di 40, Y nya di 40, lebar di 100, tinggi 20. Dan begitu juga selanjutnya nih sampai nominal top up sama. Text nomor setbound sama ini untuk frame, posisi frame text di nomor yang untuk set bounds-nya di 160, ya 40, lebar 160, tinggi 20. Untuk teks di nama customer-nya posisinya X 160, ya 70, lebar 150, tinggi 20, dan begitu selanjutnya sampai ke teks di nominal top up. Frame nominal top up-nya di X 160, ya 160, lebar 150, tinggi 20. Selanjutnya simpan set bounds berada di posisi X 170, yang 20, lebar 120, tinggi 20. Untuk lihat datanya di 170, Y-nya di 230, lebarnya di 120, tingginya di 20. Selanjutnya static void isi untuk membuat prosedur isi. Di prosedur isi ini connection connector untuk pendeklarasian connection dengan variable connector. Statement st untuk pendeklarasian statement dengan variable st. Result set res pendeklarasian result set dengan variable res. Default table model table. Table ada kolom nomor untuk menambahkan kolom nomor, add kolom nama customer, add kolom email untuk nomor email, untuk kolom email, add kolom ID player untuk kolom ID player, add nominal top up untuk kolom nominal top up, dan set model table untuk menentukan model pada table. Selanjutnya try untuk mencari atau menangkap kesalahan atau error. Watch for name ORG skillet menentukan driver database-nya. Connector dan get connection jadi BC skillet 3 top up repair.db untuk mengatur koneksi. Res state security from top up, select from top up mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. While res.next melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Table add row dan objek untuk menambahkan baris data pada table. Res get string nomor menambahkan baris data pada kolom nomor. Get string nama customer juga untuk kolom nama customer, email untuk baris data kolom email, ID player untuk baris data ID player, terus yang terakhir nominal top up untuk baris data nominal top up. Catch class not found SQL X untuk menangkap error pada program. Option pen untuk menampilkan error yang terjadi. Static public static void aksi, prosedur aksi untuk button. Simpan.action untuk menambahkan event mouse pada button simpan. Public void action performance action untuk mendapatkan aksi yang dilakukan jika button delete diklik. Try untuk mencari dan menangkap kesalahan. Connection connector sama seperti di atas tadi. Nah ini di cat XTC untuk menangkap dan menampilkan error. Sistem airplane data tidak tersimpan menunjukkan error pada data tidak tersimpan dan menghasilkan ini
menghasilkan output data tidak tersimpan jika data tersebut ada errornya. Lihat data.add-action listener yang listener untuk menambahkan event mouse pada button lihat data. Dan terakhir, data prosedur memanggil kelas data yang telah dibuat. Oke, sekarang saya menjelaskan apa itu yang ada di sini, penggunaan-penggunaannya. Pertama, import Java Swing itu untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk tampilan dialog box-nya. Nah, untuk keduanya Java Swing table default table mode itu untuk menampilkan table dengan set default. Nah, Java Lang memanggil Java dari library yang berisi kelas-kelas fundamental. Nah, yang Java SQL-nya itu untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Nah, untuk Java event-nya, untuk Java event AWT dari library Java untuk perancang user interface dengan event. Nah, untuk AWT-nya Java AWT-nya memanggil Java AWT dari library Java untuk proses input dalam sebuah program. Dan untuk mengontrol output loginnya kita Java until login. Nah, ini yang keduanya yang di webdata data nama programnya yang sekarang yang statistiknya. Nah, static G-frame-nya, frame G-frame dan data penjual itu membuat frame barunya nih di sini, membuat frame barunya. Untuk G-table data new G-table lagi membuat table dalam frame-nya. Nah, terus yang ini yang scroll panel new di scroll table untuk mendeklarasikan scroll pada table. Dan untuk di sininya nomor urut nama customer yang ingin dihapusnya. Nah, di sini nih untuk mendeklarasikan table delete. Nah, jadi ini di sini nih untuk table delete-nya G-text file. Nah, ini untuk teks nomornya, teks nomor. Nah, di sini untuk mendeklarasikan objek text input. Nah, di sini button hapus data untuk mendeklarasikan button delete. Nah, ini di static void di prosedurnya. Nah, ini fungsinya untuk membuat function prosedur. Frame-nya perintah, tampilannya perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur tampilan. Kalau yang ini bedanya prosedur frame, dan yang RAM-nya itu memanggil prosedur. Nah, ini untuk menjalankannya. Buat yang ini static void frame, sebuah prosedur untuk mengatur tampilan frame add delete direksi nomor hapus scroll. Nah, ini untuk frame delete. Nah, ini yang nomor ini inputan kode baru. Nah, maksudnya nomor gitu. Menambahkan frame dihapus ini untuk menambah frame tombol delete sini. Nah, ini scrollnya nih, ini buat scroll bawah atas bawahnya. Nah, ini disebut juga sebagai deklarasinya sebagai scroll juga. Nah, yang ini set size-nya 700 banding 390. Nah, di sini untuk mengatur ukurannya nih, lebar 700, tinggi 390. Nah, ini set location relatif untuk membuat letak frame berada di tengah program. Ini set visible, ini true untuk mengatur objek frame dapat ditampilkan. Untuk berarti ini yang ditampilkan. Set boundnya menentukan posisi objek frame dan lebar tinggi objek dengan mengatur koordinat x, y. Nah, delete bound 10, 300, 220 posisinya itu 10. Ini 10. 300 itu posisi y. Nah, posisi y dan 200 itu lebar objek. Ini 200 dan 20-nya tingginya. Nah, text set bound ya, itu kita menggunakan posisi 210 dan posisi y-nya 300, 100 lebar objek, 20 tinggi objek. Nah, hapusnya 320, 300, 130, 20. 20 posisi x, 300 posisi y, 130 lebar objek, 20 tinggi objek. Nah, jadi untuk mengaturnya di sini nih. Static void-nya tampilannya ini membuat tampilan nih yang berada di table untuk isinya. Nah, ini nomor, nama customer, email, ID player, nominal top up. Nah, nomornya menambahkan kolom dalam table, nama customer nih kita nambahin di sini. Nah, ini untuk menambahkan kolom email dalam table, terus menambahkan kolom ID player dalam table,
Dan yang nominal top up-nya kita menambahkan kolom nominal top up di dalam table. Nah, itu tuh di sini di add column, table add column. Table nah di sini juga menentukan mode satu, model pada table, di model. Nah, dan try-nya, nah di try, kalau di try-nya ini kita digunakan untuk masalah pada programnya, ini digunakan buat mencari menangkap masalah. Jadi ini yang nantinya ngedetect jika ada kesalahan program. Nah, connection connector, new connector, get connection, membuat connection baru. Ini di sini membuat koneksi baru. Nah, di sininya statementnya connector get statement, membuat statement baru. Result set trace, executor select from top up, mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. Nah, gitu. Table add row, new object, menambahkan baris pada table. Get string nomor. Nah, di sininya nomor customer, email, ID client, nah ini untuk baris. Nah, dari nomor barisnya, ini barisnya juga, ini baris ke samping. Ini ID player, ini nominal top up pada baris tersebut. Nah ini kita buat run lagi, static void run, dan di sini hapus add action listener untuk membuat ikon mode pada mouse. Nah ini untuk delete ya, untuk menambah aksi yang akan dilakukan jika button delete ditekan. Nah ini yang ini nih, action event action performance. Nah, try. Nah, ini yang tadi buat menangkap kesalahan program juga. Connection konektornya get connection, statement creator, membuat statement baru. Ini statement baru lagi. Nah, resultnya untuk execute query from top up where number. Nah, text gets number. Ini jadi didefinisiin buat nanti nomornya berapa gitu, buat si kliennya, customer. Ini mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi gitu. Refresh nomor dan lain-lain, getting nomor, ini text, dan option pen show message dialog, data berhasil terhapus. Nah, jika data semua sudah lengkap menampil. Nah, di sini untuk menampilkan jika berhasil dihapus. Nih di sini untuk menghapus objeknya. Untuk mengatur outputnya juga kita ini yang bisa agar tidak tampil gitu, untuk mengatur output agar objek frame tidak ditampilkan di sini. Nah ini mengatur kesalahan atau error yang terjadi ini buat yang error. Nah di sini dijelasin git message-nya ya, kalau buat pemberitahuan kayak data tidak terhapus itu data kayak misalnya kita lagi jalankan program, data tidak terhapus gitu. Jadi nanti ada pemberitahuannya langsung kalau data tidak terhapus gitu. Dan sisanya huruf berawal dan lain-lain yang berada di sini untuk melengkapi dari atas ini semua. Oke. Ya, jadi kita akan menginput data agar masuk ke database dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Ya. Pertama kita klik kanan, terus kita klik appointments. Terus sekarang nomor kita ketik angka 9. Nama customer Kampleng. Email Mere. Berapa aja ya di player ya? Dan nominal top up-nya 100.000.
sekarang kita simpan. Oke, udah berhasil. Kita lihat datanya dan ya berhasil. Dan untuk memastikan lagi apakah database-nya berjalan lancar atau enggak, kita lihat ke SQLite. Iya,